Selamat malam. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satya Yurahmani, biasa dipanggil dengan Sandy. Saya adalah mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Keperawatan semester 3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada malam hari ini saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan penyuluhan terkait dengan penyakit asam urat. Kemudian untuk alokasi waktunya yaitu 45 menit, dan penyuluhan ini diharapkan Bapak Ibu nantinya dapat mengetahui dan memahami apa itu penyakit asam urat, bagaimana cara pencegahannya, dan pola hidup sehatnya seperti apa. Kemudian untuk susunan acaranya yaitu nanti akan saya bagikan poster, selanjutnya saya akan memaparkan materi, dan yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu saya mulai sekarang ya. Sebelumnya saya bagikan posternya terlebih dahulu. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini yaitu tentang pengertian asam urat, tanda gejala asam urat, faktor penyebab asam urat, bahaya yang ditimbulkan dari asam urat, serta pencegahan asam urat. Nah, mulai dari pengertian asam urat sendiri, di poster ini sudah tertera yaitu asam urat. Apa itu asam urat? Asam urat merupakan penyakit yang timbul akibat kadar asam urat darah yang berlebihan. Nilai normalnya pada asam urat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki itu batas maksimalnya yaitu 7 mg per dl, dan untuk perempuan yaitu batasnya 6 mg per dl. Kemudian selanjutnya yaitu ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang timbul akibat asam urat itu bermacam-macam, ada bengkak, kemudian merah, kaku-kaku pada kemudian, nyeri sendi, terus sendinya terasa panas. Kemudian tanda dan gejala ini biasanya sering muncul setelah makan makanan yang tinggi purin, sehingga muncul secara berulang-ulang tanda dan gejala tersebut. Adapun pegal linu, kemudian sendi-sendi yang terkena asam urat itu bisa juga berubah bentuk gitu. Selanjutnya yaitu faktor penyebab penyakit asam urat. Ada beberapa faktor penyebab penyakit asam urat, yaitu yang pertama adalah genetik atau faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini dari hasil penelitian ada sekitar 18% faktor keturunan, dan sisanya yaitu dari pola gaya hidup. Selanjutnya yaitu pola makan. Di sini faktor penyebab yang menyebabkan asam urat yaitu pola makan tinggi purin. Apa sih makanan-makanan yang tinggi purin itu? Ada daging, jeroan, ikan sarden, remis, dan sebagainya. Selanjutnya ada obesitas atau kegemukan, adapun obat-obat tertentu, usia, jenis kelamin. Nah, pada jenis kelamin ini yang rentan terkena asam urat yaitu laki-laki. Kemudian tekanan darah dan aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu bahaya yang bisa ditimbulkan akibat dari penyakit asam urat itu ada beberapa, yaitu ada gejala kerusakan ginjal, stroke, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara pencegahan penyakit asam urat itu? Jadi penyakit asam urat ini dapat kita cegah dengan cara pola hidup sehat, seperti hindari makanan yang tinggi purin. Tadi yang saya sebutkan yaitu ada jeroan, daging, ikan sarden, remis, dan sebagainya. Kemudian dengan olahraga yang teratur dan tidak berlebihan juga. Kemudian menjaga berat badan yang ideal dan menghindari alkohol, serta banyak minum air putih. Nah, minum air putih yang banyak ini dapat membantu tubuh untuk mengeluarkan purin yang ada di dalam tubuh yang berlebihan itu lewat urin, ya, pipis itu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, nanya. Ya, silakan Bapak. Tadi
tadi dijelaskan salah satunya adalah faktor tentang faktor penyebab timbulnya asam urat. Salah satunya tadi adalah pada faktor jenis kelamin. Nah, kenapa jenis kelamin yang rentan terhadap asam urat adalah jenis kelamin yang laki-laki? Itu pertanyaan saya sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi, mengapa paling rentan laki-laki yang dapat terserang penyakit asam urat? Karena di dalam tubuh kita ini ada hormon estrogen. Hormon estrogen itu dipunyai oleh laki-laki dan perempuan. Nah, tapi jumlah hormon estrogen pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Hormon estrogen pada perempuan lebih banyak dibandingkan dengan hormon estrogen pada laki-laki. Nah, hormon estrogen ini yang mempengaruhi asam urat. Nah, jadi fungsi hormon estrogen di dalam tubuh kita adalah membantu mengeluarkan si purin-purin ini atau mengurangi purin-purin ini melalui urin. Jadi membantu mengeluarkan purinnya ini fungsinya hampir sama seperti banyak minum air putih begitu. Begitu, apakah bisa diterima jawabannya? Ya. Baik, terima kasih. Baik, jika sudah cukup, selanjutnya yaitu saya akan menyimpulkan dari materi yang telah saya paparkan. Jadi asam urat ini jangan dianggap remeh Bapak Ibu semuanya, karena asam urat ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan berbagai komplikasi, ada stroke, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan ini, mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan kembali terkait dengan materi yang telah saya sampaikan? Ya, saya. Ya. Untuk apa yang tadi sudah disampaikan sudah jelas. Sedikit saya akan merangkum apa yang tadi ya, tentang penyakit asam urat, bahwa asam urat itu merupakan penyakit yang timbul akibat dari kadar asam urat darah yang berlebihan. Kemudian di sini tanda atau gejalanya yang ada itu ada pembengkakan yang merah dan kaku di bagian tertentu yang asam uratnya mungkin tinggi. Terus di sini ada nyeri sendi, kemudian serangan muncul setelah makan makanan tinggi purin, serangan muncul secara berulang. Terus terasa pegel. Gejala asam urat ini menyebabkan bagian yang terserang menjadi berubah bentuk. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Bapak Ibu semuanya sudah paham terkait dengan penyakit asam urat. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, penyuluhan pada malam hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga dari acara penyuluhan ini kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran, kemudian menghilangkan semua yang tidak perlu. Setelah penyuluhan ini saya akan membagikan lembar observasi terkait dengan pola hidup yang akan diisi selama 4 hari oleh Bapak Ibu sekalian ya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.